Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di World Report, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja pompa hidrolik untuk ekskavator Kubota 50. Oke, jadi di sini ada main pump untuk ekskavator Kubota 50. Di mana main pumpnya di sini ada yang warna merah ini, dan pada ujungnya ada pompa pilot. Dan kemudian saluran masuknya dari bawah dan saluran keluarnya dia bagian atas sini, dan bisa dilakukan pemasangan alat ukur di sini, pressure gauge. Nah, kemudian ketika ingin melakukan penyetelan pada bagian sebelah kanan ini, ada horse control spool yang berfungsi untuk melakukan penyetelan. Kalau di Komatsu itu mirip dengan PC balap. Jadi ketika dikencangkan nanti maka bisa memaksimalkan sudut pompa atau menambah kekuatannya. Namun kalau terlalu kencang bisa menyebabkan engine terbebani. Sedangkan pada bagian sisi kiri di sini ada LS regulatornya, di mana LS regulatornya di sini terdapat 3 selang, di mana selang dari bagian atas ini ada dari PPS atau dari tekanan pompa, tekanan PP, kemudian bagian tengah ini adalah saluran keluarnya dari pompa pilot. Jadi kalau dilihat pompa pilot ini kan keluarannya dia langsung ke sini, langsung ke LS regulator. Jadi ini adalah keluarannya pompa pilot langsung disaring oleh strainernya. Jadi ada strainer di sini yang akan saring. Kemudian pada bagian bawah ini ada selang untuk PLS-nya. PLS-nya ini datangnya dari spool kontrol valve ketika kontrol valve digerakkan. Jadi tekanan PLS ini nanti akan melawan kekuatan PPS atau tekanan PP dari atas. Hubungannya nanti dengan sudut pompa maksimum ketika dalam kondisi dalam kondisi digerakkan. Jadi ini nama-nama komponen daripada pompa, dan bisa dilakukan penyetelan di sini di LS regulatornya paling bawah, dikencangkan ketika ingin lebih cepat. Ya. Kemudian di jalur sini di bagian belakang ini ada untuk bleedingnya, ya, untuk bleeding, sama di samping plug di samping sebelah kiri. Oke, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara kerja daripada hydraulic pump pada ekskavator Kubota. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana logik dasar ketika tekanan pada pompa yang keluar hanya dalam kondisi bebannya sangat sedikit. Jadi ketika bebannya sangat sedikit, keluaran daripada pompa ini itu akan masuk ke area control valve, ya, ke area control valve. Kemudian juga ada masuk di bagian horsepower control. Namun tekanannya sangat sedikit, dia dibagi juga masuk ke sebelah kiri, sehingga tekanan yang ada pada ujung sini belum mampu untuk melawan spring ke kanan. Jadi belum mampu melawan spring yang ada di bagian horsepower control, sehingga tekanan juga akan masuk ke nomor 1, membuat pin kontrol pin A nomor 1 ini itu tertekan ke arah kanan, menyebabkan sudut pompa itu semakin ke kanan atau posisinya adalah maksimum. Jadi ketika masih dalam kondisi tekanannya rendah, posisi pompa yaitu ke posisi maksimum. Kemudian
ketika posisi maksimum seperti ini, lama-kelamaan suplai olinya nanti itu akan ditingkatkan. Nah, pada saat suplai olinya nanti akan ditingkatkan, maka tekanannya nanti lama-kelamaan akan menjadi tinggi. Ya, ketika dalam kondisi olinya sangat tinggi tekanannya di bagian kontrol valve, maka tekanan pompa yang tadi keluar ke area pompa ke atas ini, ya, kemudian dicabangkan masuk standby dan dicabangkan lagi ke area kiri, mampu melawan kekuatan spring pada horsepower control di pompa, menyebabkan si spool daripada horse control valve ini berpindah ke kanan, bergerak ke kanan ya, sehingga terhubung jalur yang tinggi ini seperti ini, dan oli akan masuk ya melewati jalur warna merah ini, kemudian dia akan menekan di dalam area sini, nomor 3. Sehingga pada saat kondisi high pressure, surut pompa langsung menjadi minimum. Itu diminimumkan oleh nomor 3 ini. Selanjutnya saat kondisi tekanan PLS-nya masih rendah, artinya kontrol valve digerakkan tapi tekanannya masih rendah. Pada saat kontrol valve digerakkan, maka tekanan sudah ada pada PLS. PLS ini datangnya dari kontrol valve, akan masuk di bagian LS regulator. Namun tekanan pompa itu masih lebih tinggi daripada tekanan PLS, sehingga dia tidak mampu menahan spool, tidak mampu spool bergerak ke atas. Jadi yang terjadi saat ini adalah spoolnya bergerak ke bawah. Karena tekanan PLS-nya masih rendah, menyebabkan aliran yang dari pompa yang dicabangkan masuk sebelah kiri akan terhubung masuk ke dalam nomor 5. Pada saat kontrol pin nomor 5 ini ditekan oleh oli, maka sudut pompa tetap posisi minimum. Karena kenapa? Karena kondisinya PLS-nya masih sangat rendah. Kemudian bagaimana kondisinya saat PLS ini tinggi? Pada saat PLS ini tinggi, maka tekanan yang ada pada PLS dari kontrol valve itu sudah sangat besar. Dibantu dengan adanya dia mampu melawan tekanan PP yang dari pompa, menyebabkan spool ini, LS regulator ini akan bergerak ke atas, tertahan di posisi seperti ini, sehingga aliran oli yang ada yang masuk ke kontrol pin nomor 5 ini, dia dibuang ke tangki melewati lubang warna hijau ini. Dengan dibuangnya masuk ke dalam tangki kembali, maka sudut pompa berubah menjadi maksimum. Kenapa dia bisa maksimum? Karena pada bagian nomor 4 ini ditekan dengan menggunakan tekanan pompa. Nah, jadi inilah prinsip kerja daripada sistem regulasi pada eskavator Kubota. Jadi yang perlu dipahami di sini bahwa di dalam LS ini merupakan kunci untuk mengatur daripada regulasi pompa, sama halnya dengan Komatsu. Jadi di dalam regulator LS nanti pressure yang dari bawah, ya, tekanan yang dari bawah ini itu dari PLS, kemudian yang bagian tengah nanti ada dari yang menuju ke pilot, lurusannya nanti naik ke sini, dan yang paling atas itu tekanan PPS. Tekanan PPS itu adalah tekanan pressure pompa. Kalau yang satunya adalah tekanan pilot.